dan benci berjumpa kepada dia. Mari kita perjuangkan, kita termasuk yang pertama itu, yaitu yang suka berjumpa kepada Allah, karena bekalnya udah cukup, bekalnya udah banyak, artinya udah rajin ibadah, mengabdinya oleh Allah, betul-betul dia udah memperhatikan persiapan buat bekal. Karena kita semua diingetin oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bersiaplah, ambil bekallah olehmu, maka sesungguhnya sepaling baik bekal takwa. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah kamu kepadaku hai orang yang mempunyai akal fikiran, yang mempunyai hati sanubari. Maka orang yang dari katakanlah remajanya dia udah tumbuh di dalam taat baktinya kepada Allah, dia jaga sholatnya, jaga puasanya, dia berzakat, dia naik haji, dia birrul walidain, dia ngaji, dia berakhlakul karimah, berlaku adil dan sebagainya. Di samping yang fardu, yang sunnah-sunnah dia udah siap, jadinya dia udah katakanlah maksimal persiapannya. Orang inilah yang termasuk istiqomah. Orang yang istiqomah istimewa. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini udah sering saya sampaikan. Orangnya karena menjelang ruhnya dicabut oleh malakul maut Israel, orangnya istiqomah, orangnya al-ibadah, baik itu muslimat, mukminat, muslim, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggalnya datang malaikat rahmah, ngasih, datang dengan kata-kata Allah takhafu, kamu jangan takut, sebentar lagi Israel bahkan datang. Wala tahzanu, jangan sedih, manakala dicabut ruh kamu akan berpisah dengan lingkungan keluarga yang kamu cintai. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, gembiralah dengan surga yang kamu udah dijanjikan. Demikian istimewanya ibu-ibu orang yang istiqomah. Mari kita menuju ke sana. Bahkan ada keterangan hadis, dikasih lihat tempatnya di surga. Begitu dikasih lihat tempatnya di surga, yang tadinya hatinya berat ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin cucu, ninggalin keluarga, dunia nggak ada artinya apa-apa dibandingin dengan yang baru dia lihat. Kamarnya di surga, tamannya di surga, ikhlas dah dia. Dicabut ruh oleh malaikat Israel, meninggalkan dunia yang fana menuju negeri yang baqa. Dia rela, dia ikhlas. Itulah man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Orang yang suka dan senang berjumpa sama rahmat Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang yang benci dan enggan berjumpa kepada Allah karena dosanya banyak. Jangan kata orang kafir, orang musyrik yang mereka memang udah diancam dengan siksa dan azab Allah. Orang-orang yang beragama Islam tapi campuran. Dia nggak pandai bawa diri, dia nggak pandai jaga diri. Taat mau, maksiat juga rajin umpamanya, na'udzubillah. Dia maksiat, dia bekerja yang munkarat, dia kerjain yang muharramat, apalagi mati belum tobat, aduh, dia jadinya takut, nggak mau meninggal dunia. Dia sangat ngeri
luar biasa, apalagi dia diancam nanti tempatnya dikasih di neraka, dikasih lihat. Alangkah ngerinya, alangkah takutnya. Orang itu termasuk apa yang Nabi sabdakan, man kariha liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Nah, jamaah sekalian, ini yang kita hadapi untuk hal-hal yang selagi kita ada umur yang kita hadapi, pandai-pandailah kita tempatkan diri kita di mana. Jangan kita akrab dengan kelompok-kelompok orang yang minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Mari kita berada pada kelompok yang pertama, golongan orang-orang yang beriman, yang sifatnya di lembaran pertama surah Al-Baqarah Allah telah gambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Disinilah kiranya kita berada di kelompok orang-orang yang beriman yang sifat-sifatnya telah digambarkan oleh Allah. Silakan ibu-ibu kita baca di rumah nanti. Adapun kelompok yang kedua yang na'udzubillah, ini kelompok orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja mereka engkau hai Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Begitulah orang-orang kafir pada zaman Nabi kita Muhammad SAW pun orang kafir zaman sekarang sama. Ala millah wahidah. Jadi mengapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Apabila ada pertanyaan umpama, oh orang kafirnya orang paling kaya sedunia, dunia dia yang punya, katakanlah, bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Dunia nggak ada artinya sama Allah. Kecil dunia itu, nggak ada artinya sama sekali. Mari ibu-ibu saya akan bacakan tentang orang kafir yang ada di firman Allah surah Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ibu-ibu, di dunia enggak sulit nyari orang kafir, banyakan dia di dunia. Umat Islam katanya 20%, 1/5. Ya, lebih banyak mereka bermiliar-miliar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, double, bukan satu bumi, double, ya banyak, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Karena itu kita nggak usah silo sama kekayaan dunia sampai mengorbankan iman. Jangan. Ibu-ibu waspada, di handphone ada predikat kiai,
Tapi dia ngomongnya aneh bin ajaib, menyimpang. Dia mengatakan orang-orang dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu orangnya baik, mereka nanti akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nggak beriman. Orang Yahudi, orang Nasrani setelah Allah utus Nabi Muhammad, mereka tetap aja pada agama mereka, nggak mau beriman Nabi Muhammad, mereka pasti mendapat siksaan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya masuk neraka. Jadi aneh bin ajaib orang model-model sekarang ya, rupanya silo sama dunia. Nah ini jangan kita hero, jangan kita tergoda dengan yang demikian. Ditolak, alhamdulillah ditolak oleh kiai-kiai yang lain, paham yang sesat tersebut, na'udzubillah. Nah ini ibu sekalian, alhamdulillah artinya kita telah dibuka kembali Majlis Taklim Yaumul Khamis. Hada Rasulullah hadani Mustafa hada li Rabbil Alamin Khalil Hada Rasulullah hadani Mustafa hada li Rabbil Alamin Khalil